Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau gak ketika Selat Hormuz ditutup, banyak berita-berita di luar sana mengabarkan bahwa Cina itu bakal kolaps. Kenapa? Soalnya Cina impor lebih dari 5,4 juta barel minyak per harinya loh dari Selat Hormuz. Dan ini jauh lebih besar dibandingkan India. India 2,1 juta barel per hari. Korea Selatan 1,7 juta barel per hari. Jepang itu impor dari Hormuz minyaknya itu 1,6 juta barel setiap harinya. So artinya Cina dalam posisi dirugikan dong. Cina dalam posisi yang berbahaya dong. Apalagi udah tahu ya Cina kan bersahabat baik nih sama negara Iran. Nah teman-teman, di sini gue mau share sama lu tentang peta geopolitik dunia terkait dengan Cina guys, dan hubungannya dengan minyaknya Iran, supaya lu bisa lebih jelas nih dan gak gampang panik. Krisis di Timur Tengah itu bisa berdampak apa gak sih sama lu, teman-teman yang ada di Indonesia. So teman-teman, tunggu apa lagi? Kalau lu penasaran gimana sih situasi Hormuz mempengaruhi kehidupan manusia yang ada di Cina, apakah mereka bentar lagi bakal mati kedinginan? Jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman, banyak gue lihat analis ekonomi di luar sana membuat kesalahan ketika mereka menganalisis Selat Hormuz dalam hubungannya dengan Cina. Ya memang faktanya importir minyak terbesar di dunia yang lewat Selat Hormuz ya ternyata juga negara yang paling aman ketika Selat Hormuz itu ditutup. Loh kok bisa guys? Jadi teman-teman, ada sebuah paradoks nih yang menurut gue agak aneh. Karena banyak analis ekonomi di luar sana itu salah kaprah. Mereka bilang Cina bakal kolaps, Cina bakal dirugikan. Justru sebetulnya enggak. Kenapa? Karena justru negara yang paling banyak impor minyak dari Selat Hormuz, which is Cina, importir minyak terbesar di dunia yang lewat Selat Hormuz, ternyata justru negara yang paling aman loh guys, ketika terjadi krisis di Hormuz. Kenapa begitu? Jadi memang fakta guys, faktanya memang Cina itu mengkonsumsi minyak yang dari laut itu, dari kapal tanker itu, ya mereka impornya itu udah sama nih, negara-negara kayak India, Jepang, Korea Selatan digabung jadi satu, tetap lebih besar Cina. Cuman bedanya kalau negara-negara di Asia, ketika terjadi krisis di Hormuz, mereka langsung berlomba-lomba naikin harga bensin. Mereka langsung nyuruh orang work from home, karyawan swasta, mau lo di Thailand, Vietnam, Filipina, Jepang, semua disuruh WFH guys. Bahkan ada yang nyuruh rakyatnya buat mandi jangan sering-sering. Kenapa? Karena kalau lu mandi terlalu sering, apalagi mandi pakai air panas, cadangan gas negara mereka bisa habis. Nah ini agak beda. Di Cina, Partai Komunis Cina udah resmi nih, di surat kabarnya PKC ya, mereka nggak nyuruh orang WFH, enggak. Mereka hanya bilang sama para pembacanya, tenang aja, karena negara Cina punya cukup energi buat bertahan meskipun terjadi krisis di Hormuz. Nah kalau lu punya akal waras, berarti lu akan bertanya-tanya apa yang membuat Beijing itu pede banget ya? Kok dia kayaknya yakin sekali mereka tidak bakal terdampak ketika terjadi krisis energi di seluruh dunia. Nah ini yang gak banyak orang tahu guys. Ketika Benix sudah dari bertahun-tahun yang lalu ya menasehati pemerintah Indonesia, gue udah bilang lu harus segera mungkin mengkonversi kendaraan-kendaraan yang beredar di jalan raya ini jadi kendaraan listrik. Bukan cuma mobil, motor, bahkan sampai truk, traktor, kapal pun kalau perlu lu bikin semua pakai listrik. Baterai ya kita punya, bahan bakunya ya kita punya. Jadi harusnya kita udah bisa lakukan itu. Tapi sayangnya yang dengerin nasihat gue malah Xi Jinping guys. Kenapa? Karena sejak bertahun-tahun lalu Cina udah memerintahkan rakyatnya, industrinya, pabriknya buat berkonversi ke kendaraan listrik. Dan hari ini jumlah kendaraan listrik yang ada di Cina itu udah mengalahkan kendaraan listrik yang ada dijual di seluruh negara di dunia. Jadi kalau lu lihat pergi ke Singapura, sekarang udah banyak mobil listrik. Lu pergi ke Kanada, lu pergi ke Norwegia, itu udah banyak mobil listrik. Kalau semua kendaraan listrik di seluruh dunia digabungin jadi satu, masih jauh lebih banyak kendaraan listrik yang ada di Cina. Jadi guys, Cina hari ini terbukti adalah negara dengan populasi kendaraan listrik terbesar di dunia. Itu pertama. Yang kedua, negara ini punya cadangan minyak yang terbesar di dunia juga. Terbesar dalam artian udah ada di kilang guys, bukan ada di perut bumi. Beda ini, mereka udah ready di kilang-kilang minyak mereka. Dan yang ketiga, mereka punya sumber supplier minyak yang sangat variatif. Jadi benar-benar diversifikasi, gak seperti Indonesia yang nyawanya dicekek sama Singapura dan Malaysia. Tapi kalau Cina, ternyata nanti gue akan jelaskan lebih detail. Ternyata supplier minyak mereka bukan cuma 1-2 negara, tapi banyak sekali negara. Dan sumber minyak, sumber gas mereka betul-betul bervariasi. Dan untungnya buat rakyat Cina juga ya, ternyata buat listrik
mereka betul-betul terlindungi. Mereka nggak bergantung dari barang impor. Memang mereka masih impor batu bara dari Indonesia. Tapi ternyata sekarang mereka sudah berhasil meningkatkan produksi batu bara lokal mereka dan produksi listrik dari energi terbarukan. Dan ini sebetulnya situasi yang udah diramalkan oleh para pejabat-pejabat Cina ya. Dari sejak 20 tahun lalu mereka udah lihat gawat nih kalau kita nyawanya ada di Selat Malaka. Kenapa? Karena kapal minyak lewatnya Selat Malaka. Gawat nih kalau kita punya nyawa ada di Timur Tengah. Dan mereka udah cari cara gimana caranya bisa mengurangi ketergantungan impor. Jadi mereka betul-betul berpikir swasembada energi, swasembada pangan itu wajib guys. Dan untungnya mereka berhasil karena mereka udah bikin blueprintnya nih. Lu hari ini melihat Cina kayaknya hebat banget ya. Punya nuklir lah, punya kapal selam, kapal induk, pesawat jet, rudal, mobil listrik di mana-mana. Canggih, jauh mengalahkan mobil Jerman bahkan. Belum kita ngomong teknologi nanonya. Teknologi nanonya, semikonduktornya, prosesornya, telekomunikasinya udah begitu canggih. Tapi itu sebetulnya udah dibikin sama PKC, Partai Komunis Cina, udah dari 20 tahun lalu blueprintnya. Mereka harus menjadi negara yang lebih maju dibanding negara yang punya Siemens, Sony Ericsson, yang punya Toshiba, yang punya Tesla, yang punya Mercedes. Mereka harus jadi lebih canggih. Jadi mereka bikin blueprintnya. Tapi ini hanya mungkin bisa dilakukan oleh negara seperti Cina. Negara Indonesia bisa nggak begitu? Nggak bisa dan nggak bakalan bisa. Lu tau nggak kenapa? Oh bukan karena korupsinya banyak. Oh bukan karena IQ-nya rendah. Tapi lu tau nggak kenapa? Nanti lu jawab deh di video ini. Dan lu jangan khawatir, gue akan kasih tahu jawabannya di akhir video juga. Kenapa Indonesia nggak bakal bisa seperti Cina? Sekarang gue mau bahas dulu. Makanya lu jangan skip video ini guys. Karena sekarang gue mau bahas dulu situasi yang lebih penting. Kenapa Cina bisa mandiri? Kenapa Cina bisa bertahan? Kenapa Cina nggak perlu WFA? Nggak perlu hemat bensin? Nggak perlu naikin harga minyak ketika Hormuz krisis? Kenapa guys? Ini yang paling penting guys. Teman-teman tahu nggak? Itu semua karena di tahun 2020 Beijing sudah mewajibkan, dia bikin blueprint dalam 5 tahun 20% alias 1/5 dari mobil yang terjual di Cina wajib mobil listrik. Ini blueprint yang kemudian diikuti oleh semua produsen otomotif di sana. Nggak penting, lu mau produsen pintu, kaca, kursi, dashboard, ban mobil, velg mobil, baterai, kabel listrik, semua harus punya hati, jiwa dan raga mengejar target 1 dari 5 mobil yang terjual di Cina wajib mobil listrik. Termasuk kendaraan bermotor juga wajib jadi listrik. Lu bayangin dari 5 tahun lalu mereka udah pikir ini guys. Tahun 2020 lu dibikin blueprintnya lu sama Partai Komunis Cina lu. Dan ternyata faktanya apa? Tahun 2025, 5 tahun setelah blueprint itu dibikin oleh PKC, apa yang terjadi? Bukan 20% mobilnya Cina jadi mobil listrik. No, ternyata 50% kendaraan yang terjual, yang beredar di Cina hari ini berhasil 50%-nya adalah kendaraan listrik. Dan ini mereka selamat. Kenapa mereka selamat? Nanti dulu. Kalau zaman dulu mereka bisa nggak selamat karena mereka energi masih impor dari luar negeri. Tapi nanti gue bakal jelasin guys. Tapi satu hal yang penting adalah ledakan populasi kendaraan listrik di Cina mengakibatkan konsumsi bensin di Cina berkurang drastis. Per hari ini negara Cina itu membakar dan mengimpor minyak dalam jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Minyak sudah digantikan sama mobil listrik. Minyak sudah digantikan sama motor listrik. Dan minyak yang digantikan oleh kendaraan-kendaraan listrik ini jumlahnya sekarang sudah setara dengan impor minyak Cina tuh dari negara Arab Saudi. Jadi teman-teman kalau lihat tabel yang ada di layar kaca guys, lu lihat ya. Cina itu seharusnya di tahun 2025 impor dari Arab Saudi itu 80 juta ton minyak. Tapi faktanya mereka nggak perlu guys. Kenapa? Karena kendaraan listrik mereka udah jumlahnya sama, setara dengan 80 juta ton minyak. Jadi resmi nih per tahun 2025 jumlah minyak yang diimpor oleh Cina itu udah 80 juta ton lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya. Ini udah setara dengan impor mereka dari Saudi Arabia. Mereka dulu juga sering impor dari Irak. Irak itu by the way supplier nomor 3 terbesar di Cina, supplier minyak. Mereka tuh supply sekitar 70 juta ton minyak guys ke Cina guys. Tapi ini pun udah nggak perlu lagi. Ya sekali lagi karena udah digantikan oleh kendaraan listrik. Next targetnya Cina, karena sekarang dia udah berhasil hemat 80 juta ton minyak ya. Target mereka seharusnya menurut perhitungan BNX di tahun 2027 Cina udah bisa menggantikan minyak Rusia. Karena hari ini Rusia itu supplier nomor 1 di Cina. Mereka itu mensuplai sekitar 100 juta ton minyak ke Cina guys. Nah tentu yang namanya negara Cina ya nggak peduli ya lu mau sekutu kayak, lu mau best friend kayak Venezuela kayak, Irak kayak, Rusia kayak, Iran kayak, tetap mereka swasembada energi itu hal yang wajib. Mereka udah berhasil nih menggantikan impor minyak dari Irak, supplier nomor 3 terbesar. Mereka udah berhasil menggantikan sumber minyak dari Arab Saudi. Next mereka bisa ngurangi nih impor minyak dari Rusia yang 100 juta ton itu. Hebat ini Cina nih.
Gila nggak? Mereka udah punya rencana jangka panjang loh guys untuk menghadapi semua ini. Skenario-nya dia udah siapin nih. Yang terjadi skenario A, B, C, D mereka udah siapin. Hebat nggak? Inilah kualitas negara yang bisa berpikir jangka panjang. Jangan pernah lu bandingkan dengan Indonesia. Karena Indonesia by system udah nggak mungkin. Siapapun yang jadi pemimpin yang nggak bakal bisa seperti itu. Karena ini by system. Nah ini sama juga dengan sistem kelistrikan yang ada di Cina guys. Lu tahu mereka punya sistem insulated electricity grid. Maksudnya apa? Sistem kelistrikan yang ada di Cina itu memang hampir semuanya itu pakai tenaga batu bara guys. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah mulai nge-replace pakai renewable energy. Pakai tenaga surya. Panel suryanya juga bikin made in China. Harganya makin lama makin murah. Dan China udah berhasil menciptakan kondisi ya, regulasi, peraturan yang sangat mendukung bisnis energi bersih. Bahkan sampai melebihi target Beijing itu sendiri guys. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan listrik di China dalam 5 tahun ke depan udah diprediksi bisa digantikan oleh tenaga matahari dan bahkan tenaga angin. Artinya negara Cina, lu jangan heran, by data harusnya mereka bakal impor batu bara dalam jumlah yang mengecil dan akan terus mengecil. Ini termasuk juga impor LNG guys. Dan teman-teman bakal lihat ya dalam 5 tahun ke depan impor batu bara dan gasnya Cina khususnya di provinsi-provinsi pantai ya, provinsi yang dekat dengan laut. Nah teman-teman bisa lihat tuh impor energinya dari batu bara sama gas bakal semakin berkurang. Nah kamu bisa lihat nih dari data di layar kaca ya, ini adalah sumber tenaga listrik Cina. Kalau lihat sebelum tahun 2005, mau nggak mau, memang coal atau batu bara yang warna orange itu jumlah yang paling besar guys. Hampir 80% listrik di Cina pakai tenaga batu bara. Tapi ingat yang namanya PKC punya program jangka panjang guys supaya negara mereka nggak lagi bergantung sama bahan impor. Karena batu bara mereka zaman dulu ya impor terus. Tapi ternyata per 2010 itu udah dikurangin guys impor batu bara mereka. Teman-teman lihat ya, di tahun 2010 di layar kaca itu lebih dari 70% sumber listrik mereka itu dari batu bara. Tapi ternyata di tahun 2025 sumber listrik mereka yang dari batu bara itu tinggal tersisa 50% lagi. Di saat yang sama per tahun 2010 sumber energi listrik yang berasal dari renewable energy artinya dari tenaga air, bendungan, matahari, angin, biofuel, biomasa, dan bahkan energi listrik dari sampah itu udah catch up guys. Sekarang udah sekitar 35% listrik di Cina itu pakai tenaga energi terbarukan. Ya memang Cina punya nuklir, punya gas, punya minyak, tapi jumlahnya sangat kecil guys. Nyawa mereka listriknya memang masih menggunakan batu bara ya, salah satunya dari Indonesia dan Mongolia. Tapi dari sini teman-teman bisa lihat ketergantungan mereka terhadap listrik yang bersumber dari batu bara itu semakin sedikit. Makanya teman-teman gak usah heran kalau Benix bilang batu bara masa depannya ya kalau dalam jangka pendek batu bara ya oke-oke aja lah. Tapi kalau bicara soal batu bara 10 tahun, 20 tahun ke depan dan lu masih mengandalkan pasar Cina, well let's see aja. Kalau dunia makin error ya Cina pasti makin cari swasembada energi. Dia pasti nggak mau tuh terus-terusan bergantung sama negara lain. Ya lu lihat aja sekutunya aja si Rusia di Iran, Irak aja mereka bisa bertahan ketika suplainya dicekek dan mereka mau mandiri dari negara-negara itu. Apalagi Indonesia, tentu mereka juga pengen bisa mandiri dari Indonesia. Nah Indonesia harus siap nih. Kita harus berpikir nih 10-20 tahun ke depan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. By system kita udah dibikin cacat guys. Kenapa? Lu udah tahu jawabannya? Kalau belum, nanti kita bahas di akhir video. But anyway, kita kan lagi ngomongin Hormuz, Pak. Apa hubungannya tiba-tiba ngomongin batu bara? Ya simple lah, lu ngomongin batu bara, lu ngomongin Hormuz, itu ada hubungan. Karena apa? Konteksnya energi fosil. Nah teman-teman tahu, halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih. Peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini merah membara sudah gue share dari tahun lalu dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga.
Nah teman-teman tahu, ternyata ya Cina impor minyak itu jumlahnya berkali-kali lipat Indonesia. Indonesia masih di ratusan ribu guys. Tapi kalau Cina mereka udah impor sampai 5 juta barel guys. 5 juta barel lebih setiap harinya. Nah tapi uniknya nih, beda dengan Indonesia ya. Cina ini pinter. Kenapa? Karena Cina impor sangat banyak minyak guys di seluruh dunia. Iya, karena pabrik mereka banyak. Tetapi yang membedakan dia dengan negara-negara Asia lainnya, ternyata mereka sangat diversifikasi. Mereka pegang penuh tuh teorinya si Warren Buffett. Apa? Lu jangan simpen duit lu di satu keranjang. Lu jangan simpen telur lu di satu keranjang. Kalau satu keranjangnya pecah, habis semua telur lu. Ternyata itu yang dilakukan Cina. Jadi ketika negara-negara Asia seperti Jepang misalkan, Tokyo itu 80% sumber minyaknya dari Saudi Arabia dan Emirat Arab. Sedih nih, nyawa mereka ada di Hormuz nih Tokyo nih. Tapi ternyata kalau Cina, mereka nggak mau bergantung pada satu supplier. Mereka maunya independen. Jadi Cina sama-sama impor 80% minyak mereka. Tetapi bukan dari 1-2 negara. Cina impor dari 8 negara. Udah impor dari 8 negara, impornya dengan harga diskon lagi. Contoh, dia beli minyak dari Rusia, Venezuela kemarin, dari Iran. Dia banyak beli dari negara-negara yang sebetulnya dikasih sanksi dari Amerika Serikat. Jadi ini yang membedakan Cina dengan negara Asia lainnya. Kalau Korea Selatan misalkan, nyawa mereka ada di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu supplier minyak ke Korea Selatan itu hampir 40% loh. Sisanya ada Amerika Serikat, Kuwait, Uni Emirat Arab. Jepang tadi nyawanya cuma 2. Saudi Arabia sama Uni Emirat Arab. India nyawanya ada di Rusia, Irak, dan Arab Saudi. Sisanya ada Uni Emirat Arab juga. Nah tapi kalau Cina ternyata diversifikasi sekali. Ada Rusia, ada Arab Saudi, ada Irak, ada Malaysia, ada Oman, ada Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Nah dari sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ya Cina udah mempersiapkan skenario terburuk. Meskipun dia bersahabat dengan Iran, tapi dia juga impor minyak dari Arab Saudi. Meskipun dia bersahabat dengan Arab Saudi, ternyata dia juga impor Iran dari Venezuela, plus dari Rusia, plus dari Oman, plus dari United Emirat Arab, dan lain sebagainya. Hebat ya. Jadi dalam dunia geopolitik itu nggak ada yang benar-benar musuh sejati atau kawan sejati, enggak. Semua berdasarkan kepentingan guys. Ya kepentingannya dia lagi pengen dapat barang murah dari Arab dia berkawan. Lagi pengen butuh barang murah dari Iran, dengan Iran dia berkawan. Meskipun dua-duanya saling Inilah mindset bernegara guys. Kenapa? Karena yang penting rakyat lu sejahtera, rakyat lu aman, rakyat lu stabil. Itu yang penting. Jadi makanya teman-teman jangan mudah diadu domba bahwa seolah-olah Indonesia wajib keluar dari BOP, Indonesia wajib masuk BOP, Indonesia wajib join BRICS, Indonesia wajib keluar dari BRICS. Itu macam-macam deh, campur-campur deh, orang ngatur-ngatur sok paling pintar. Tapi yang paling penting adalah lu harus bisa dan harus ngerti yang namanya konsep bernegara. Ya harus ambil keputusan yang paling penting, yang paling baik buat negara kita. Kalau hari ini lebih bagus best friend ke BRICS. Tapi pada saat yang sama juga harus best friend juga ke BOP. Pada saat yang sama juga harus best friend juga ke poros-poros yang lain. Nah, itulah situasi geopolitik dunia. Karena kita terus terang, kita bukan negara yang sanggup untuk nempel dengan satu sisi aja. Kenapa? Karena yang pertama ya kita negara yang gak punya nuklir. Yang kedua, kita negara juga yang gak punya independensi. Kita akan selalu ada intervensi di negara demokrasi seperti Indonesia ini guys. Dan kalau kita belajar dari petanya Cina, ada satu hal yang menarik juga. Cina nggak hanya mengandalkan tadi ya impor minyak, batu bara, energi, dia ada renewables dan dia juga ada gas. Kalau lu lihat jalur pipa gasnya Cina ini unik guys. Dan ini seunik dengan strategi minyaknya Cina loh. Teman-teman tahu nggak? Cina itu ternyata impor minyak jauh lebih besar dibanding yang dia butuhkan. Hebat nih. Cina impor minyak jauh lebih besar dibanding yang dia butuhkan. Kenapa bisa? Karena ternyata Cina ini banyak membangun kilang-kilang minyak rahasia. Ini yang dinamakan sebagai SSPR, Secretive Strategic Petroleum Reserve. Nah ini nggak ada yang tahu lokasinya di mana, tankernya di mana, kilang minyaknya di mana. Karena ada yang disembunyikan di bawah pasir, di bawah gunung, di pangkalan-pangkalan kapal selam di bawah laut. Dan sampai hari ini pun nggak ada yang benar-benar bisa tahu sebetulnya cadangan minyak Cina ini ada berapa guys. Tapi satu yang jelas, Cina itu udah punya cukup minyak yang bahkan mampu menggantikan suplai dari Hormuz. Dan menurut perhitungan CIA, cadangan minyak rahasia Cina ini, katakan Selat Hormuz ditutup 100%, Cina itu mampu bertahan selama 7 bulan ke depan. Ngeri gak guys? Jadi di belakang layar mereka punya banyak cadangan minyak rahasia. Dan bukan di dalam perut bumi, no. Udah di dalam tanker, udah di dalam kapal selam, udah di dalam gunung, udah di dalam kilang-kilang rahasia. Dan jumlahnya diperkirakan lebih dari 1 miliar barel guys. Gila. Dia impor dari Hormuz kan cuma 5 juta ya. Cuma 5 juta barel sehari. Lu hitung sendiri kalau dia punya 1 miliar barel, berarti dia sanggup bertahan sampai kapan. Hebat ini Cina nih. Nah lebih hebat lagi sebetulnya pada saat yang sama,
Hormuz lagi krisis, Cina itu ternyata terus-terusan menggenjot produksi minyak lokalnya. Jadi kalau di Indonesia, lu mau bisnis minyak itu dipersulit guys. Izin lingkungan lah, belum lagi izin sosial, masyarakat lah, ngebor lah, eksplorasi, eksploitasi dan lain sebagainya. Ribet deh. Lu sebagai perusahaan lokal mau ngebor di Indonesia itu susah banget. Beda dengan di Texas, lu UMKM modal lu cuma 5M, lu bisa ngebor. Di Indonesia nggak bisa guys. Makanya lu jangan heran, di Indonesia cadangan minyak banyak. Tapi siapa yang mau ngebor? Nggak banyak. Ujung-ujungnya orang banyak ilegal-ilegal. Negara nggak dapat pendapatan. Karena ya tadi susah di Indonesia ini dipersulit. Bahkan menurut gue yang paling betul itu pakai metode koperasi. Di beberapa negara di Timur Tengah ya. Mereka tahu cadangan minyaknya banyak tapi nggak punya modal. Diizinin loh rakyat bikin koperasi buat ngebor minyak. Supaya ada penghasilan desanya. Kampungnya. Jadi ada desa-desa minyak di sana. Indonesia seharusnya bisa tiru itu. Jangan malah dipersulit. Sayang. Ujung-ujungnya lu lihat tuh di Sumatera Selatan, di Riau, Jambi. Gue tau lah banyak di Jawa Tengah, di kilang-kilang minyak, sumur-sumur minyak bekas Pertamina dari zaman Belanda itu masih ada isinya. Tapi orang mau ngebor di penjara lu nanti. Mau ngurus izin nggak bakal dapet izin lu. Susah bro. Tapi Cina nggak. Cina hebat. Dia mau mandiri, dia mau swasembada energi. So apa yang dia lakukan? Dia udah menggenjot produksi lokal dia sejak bertahun-tahun lalu. Teman-teman tahu nggak? Cina hari ini mampu memproduksi 4,3 juta barel minyak setiap harinya. Can you imagine? 4,3 juta barel minyak setiap harinya. Dan ini bisa meng-offset karena udah setara 40% dari impor minyaknya mereka. Dan ini luar biasa sekali guys. Artinya bentar lagi impor minyak di Cina itu bisa totally gone. Ketika mereka bisa mengkonvert itu jadi energi terbarukan atau produksi lokal sendiri. Nah, kalau gas, ini menarik nih. Ternyata produksi gas di Cina sendiri juga tumbuhnya sangat cepat. Bukan hanya produksi lokal, tapi mereka juga udah mulai bangun pipa-pipa gas sendiri buat impor dari negara tetangganya mereka. Jadi teman-teman bayangkan ya, impor gas Cina seharusnya tahun 2025 itu setara 320 juta ton. Tapi realitanya impor mereka cuman 50 juta ton guys. Kenapa bisa? Kenapa mereka nggak perlu lagi kapal tanker itu bawa gas ke Cina? Karena ternyata mereka udah mulai bangun jaringan gas impor. Jadi impornya pakai pipa, bukan lagi pakai kapal. Di tahun 2025 produksinya udah setara 50 juta ton. Dan pada saat yang sama produksi gas mereka di tingkat lokal di tahun 2025 itu bahkan udah lebih dari 150 juta ton. So teman-teman ketika Hormuz diblok dan banyak negara ketakutan karena kapal-kapal itu nggak bisa keluar bawa oil and gas, ya Cina bisa santai-santai. Kenapa? Karena tadi ya dia punya cadangan minyak yang cukup dan yang kedua, lu bicara gas, mereka punya jalur pipa gas sendiri buat impor, nggak lagi pakai kapal. Plus di saat yang sama dia ningkatin jumlah pengeboran oil and gas di Cina itu sendiri. Dan yang menarik kalau teman-teman lihat peta di layar kaca, jaringan pipa gasnya Cina ini ternyata nggak cuma dari satu sumber. Dia bangun pipa gas dari Rusia, dia bangun pipa gas dari Asia Tengah, dia bikin pipa gas dari Myanmar. Bahkan mereka ada proyek rahasia lagi nih bersama Rusia membangun jalur pipa gas terpanjang di dunia, sebuah jalur yang melewati Siberia yang namanya jalur Rusia-Cina Siberia Part 2 guys. Menarik nih guys. Kalau lu lihat ini betul-betul strategi sih. Jalurnya betul-betul sangat panjang. Menghubungkan kota di Yamal, Siberia Utara dengan kota Shanghai di ujung tenggaranya Cina guys. Bukan cuma itu, mereka udah punya Sino-Myanmar Gas Pipeline, pipa gas yang menghubungkan Myanmar dengan Guigang. Lalu mereka ada lagi jalur Turkmenistan yang menghubungkan Asia Tengah dengan Horgoz. Dan mereka juga sudah punya jalur yang menghubungkan namanya Siberia 1 ya guys. Yang menghubungkan kota-kota di Rusia dengan Cina di bagian utara guys. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, Cina ini betul-betul brilian sih menurut gua. Dia udah mempersiapkan krisis dunia ini akan terjadi seperti apa. Mau lu bicara minyak, mereka diversifikasi. Lu mau bicara sumber energi listrik, gas, batu bara, mereka diversifikasi. So mereka nggak bisa dibilang bisa dicekek dari satu pintu. Hebat ini, karena nyawanya nggak dipegang di satu pintu. Mereka benar-benar menggunakan prinsip yang luar biasa ya. Kalau lu mau nangkap ular, tangkap ekornya, lu digigit kepalanya. Lu tangkap kepalanya, lu diserang sama ekornya. Kalau gitu lu tangkap apa? Tangkap badannya, lu diserang dari dua arah guys. Cina nih nggak bisa nih, canggih banget. Gesit bro, licin bro. Nggak bisa ditangkap, nggak bisa dikunci guys. Hebat ini. But anyway, pelajaran yang kita bisa ambil gini loh guys. Selama berpuluh-puluh tahun Cina itu dikunci lehernya. Supaya apa? Beli minyak, impor minyak dari luar negeri. Yang artinya mereka itu dicekek buat jadi budaknya US dollar. Karena beli minyak wajib pakai US dollar. Dan mau gak mau negara apapun di planet bumi ini kalau pabriknya mau jalan, kalau industrinya mau jalan, ya harus punya minyak bumi atau impor minyak bumi.
Nah hebatnya Cina udah melihat itu. Kenapa? Karena thanks to electric vehicle ya. Untung ada perkembangan teknologi kendaraan listrik bisa simpen power, kekuatan, energi di dalam sebuah baterai. Cina saat ini nggak lagi mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari impor minyak. Mereka sekarang bisa bernafas karena ada sumber energi baru yang namanya apa? Listrik guys. Yang bisa dihasilkan dengan begitu banyak cara. Nggak mesti dari minyak bumi. Jadi teman-teman bisa jadi saksi bahwa Cina impor minyaknya memang pasti masih tinggi. Pastilah penduduknya miliaran guys. Tapi percaya ya dalam beberapa tahun ke depan impor energi dia pasti makin berkurang. Tambah sedikit, dan tambah sedikit. Khususnya minyak bumi. Jadi meskipun impornya pasti masih akan tetap tinggi. Namanya juga negara industri mereka. Tapi percayalah mereka nggak bakal terpengaruh oleh serangan yang terjadi di Hormuz. Bahkan meskipun Hormuz ditutup guys sama sekali nggak ada yang keluar. Cina masih bisa bertahan loh. Hebat ya. Semuanya karena apa? Ya mereka adaptif dengan perkembangan teknologi. Mereka dukung penuh transisi energi. Mereka dukung penuh transisi ke kendaraan listrik, new energy vehicle. Indonesia bisa nggak kayak mereka? Karena kalau lu lihat hari ini, harga BBM gue yakin bisa jadi tambah naik tinggi. Apalagi ketika minyak tembus $120 guys. Mau nggak mau, minyak naik tinggi. Dan ini bisa jadi celah nih buat asing memanfaatkan situasi sulit ini menciptakan demo-demo karena rakyat makin resah. Inflasi tinggi di mana-mana guys. Kenapa? Karena pemerintah nggak mau denger guys. Kalau lu followers Sejati Benix dari bertahun-tahun lalu gue udah bilang siap-siap guys. Bentar lagi krisis, lu harus segera convert ke mobil listrik. Pemerintah harus segera menyiapkan insentif supaya apa? Kita punya jutaan kendaraan listrik di Indonesia. Tapi sedih banget loh. Hari ini peredaran kendaraan listrik itu gak nyampe 10%. Nah kondisi ini sayangnya gak bisa berlaku di Indonesia guys. Kenapa? Karena Indonesia udah dari bertahun-tahun lalu lah gue udah ingetin ya. Yang namanya krisis energi ini bakal segera terjadi. Indonesia harus segera mengkonversi kendaraan-kendaraan kita, mobil motor itu ke kendaraan listrik. Jutaan. Dan lu bisa lihat nih di layar kaca. Gue udah pernah bikin petisi. Supaya lu tanda tangan. Supaya pemerintah itu tahu dan mau peduli dengan industri listrik kita. Tapi lu lihat aja petisi gue yang tanda tangan cuma berapa? 10.000 orang guys. Jadi udahlah negara kita gak ada harapan. Udah pasti kita bakal terus jadi budak minyak bumi. Kalau Indonesia jadi budak minyak bumi artinya apa? Indonesia wajib setia sama US dollar. Karena lu beli minyak bumi pakai US dollar. Makanya dari kemarin gue lihat banyak orang-orang yang bilang wah kita harus bela Iran. Indonesia jangan join BOP. Lu sendiri mendukung Gedung Putih lu. Lu sendiri mendukung US dollar lu. Enggak. Kata siapa? Lu masih pakai minyak toh. Lu kira minyak belinya pakai rupiah, lu kira minyak bayarnya kayak bulu ketek? Enggak. Minyak bumi yang lu pakai, yang lu bakar itu bisa ada di Indonesia karena apa? Lu menggadaikan kedaulatan negara lu sendiri. Karena lu masih jadi budak minyak bumi guys. That's the reality. Jadi lu gak bisa bilang lu cinta Indonesia, jadi lu gak bisa bilang lu mendukung Iran, jadi lu gak bisa bilang lu pengen Indonesia keluar dari BOP, kita harus berani melawan Amerika. Nggak bisa. Lu sendiri masih nyembah sama US dollar. Faktanya apa? Karena lu masih pakai minyak bumi. That's the reality. So teman-teman, kalau Cina nih berani loh melawan US dollar. Dia berani melakukan dedolarisasi. Bukan karena asal bacot doang, enggak. Realitanya apa? Ya dia ngurangi ketergantungan terhadap petrodolar. Karena beli minyak butuh dolar. Beli petroleum oil butuh dolar. Nah Indonesia bisa gak lolos dari itu? Karena kalau lu lihat ya, gue udah suarakan petisi ini. Udah dari sejak bertahun-tahun lalu guys. Indonesia bisa gak merdeka dari minyak bumi? Gak bisa. Indonesia bisa merdeka gak dari US dollar? Gak bisa. Indonesia bisa nggak seperti Cina yang bisa memiliki kemampuan membuat rencana jangka panjang 10 tahun, 20 tahun ke depan? Nggak bisa. Kenapa Cina bisa dong? Kok Cina berani ngalahin Mercedes? Kok Cina berani ngelawan Ford, Chevrolet? Berarti lu berhadapan dengan CIA and the gang. Kok berani mereka? Simple aja. Karena sistem. By system mereka memiliki kemampuan untuk berpikir jangka panjang guys. Indonesia nggak bisa. Kenapa? Karena by system lu 5 tahun sekali pemilu. 5 tahun sekali ganti presiden. Artinya siapapun pemimpin lu nggak akan punya kemampuan untuk membuat rencana jangka panjang buat negara ini. Karena baru menjabat sebentar, 1 tahun, 2 tahun pertama udah habis buat apa? Reshuffle kabinet lah, menyenangkan hati-hati ketua partai, silaturahmi sana sini. Belum lagi ormas-ormas yang punya masa jutaan, semua pengen berpolitik, semua pengen dapat kekuasaan. 2 tahun pertama udah habis loh, konsolidasi kekuasaan. Tahun ketiga bisa lah lo memerintah ya dengan sedikit aman. Tahun keempat apa yang ada di hati dan pikiran lo? Bentar lagi pemilu, gimana caranya biar bisa menang? Karena gue masih punya rencana baik buat negara ini. Bisa nggak? Susah. Tahun keempat, tahun kelima udah habis jiwa raga lu buat mikirin menang pemilu guys. Artinya apa? By system negara kita nggak bisa dibikin jadi negara maju. Kenapa? Karena kita sudah beli produk ekspor terbesar dari Amerika Serikat. Namanya freedom and democracy. Dan kita itu terima sebagai fakta yang harus kita bela di republik ini. Beda dengan Cina. Cina gak perlu takut 4 tahun ganti presiden, 5 tahun ganti presiden, gak ada. Mereka bisa punya konsistensi berpikir strategis jangka panjang. Mereka bukan budak. Produk ekspor Zionis guys. Freedom and democracy. Itu yang selalu disuarakan oleh penjajah.
ketika masuk ke Afghanistan, ke Irak, ke Iran, ke Indonesia. Dan itu yang terjadi ke bangsa lu ini guys. So lu gak usah berpikir panjang lah. Gimana cara membasmi korupsi. Wajib bisa, gak bakal mungkin. Gimana lu mau memberantas korupsi dari tingkat yang paling kecil. Bupati, wali kota, gubernur. Lu kira mereka ikut pilkada gratisan modal bulu ketek? Kagak. Pakai bohir, modal ratusan miliar. Terus gak usah balikin dari mana? Korupsi. So by system, by design memang harus korupsi. Makanya gue setuju banget ketika pemerintah nih punya ide cemerlang. Udahlah di daerah-daerah tuh pemilu yang tentuin siapa. DPRD aja udah di sana. Atau gubernur aja. Kalau nggak apa, lu punya cita-cita mulia guys, pengen memberantas korupsi. Bisa nggak? Nggak bakal bisa. Sepanjang Indonesia masih percaya dengan sistem produk ekspor Amerika Serikat. Yang namanya apa? Freedom and Democracy. Padahal itu semua cuma casing. Supaya negara-negara di Asia, negara-negara miskin di Afrika, di Timur Tengah, tidak berkembang, gagal menjadi negara maju. Tapi nggak mungkin lah Pak, lihat dong. Ada Burj Khalifa, Dubai itu maju loh. Arab Saudi itu maju, lu pikir dulu. Memang mereka negara demokrasi. Mereka kerajaan bro. Apakah Amerika komplain? Tidak. Apakah Amerika minta ada pemilu di Arab Saudi? Tidak. Kenapa? Jawab sendiri guys. So teman-teman dari sini lu bisa lihat ya. Banyak dari orang-orang di Indonesia itu selalu ngasih contoh Indonesia harus kayak Deng Xiaoping. Harus kayak Xi Jinping, harus kayak Beijing berani gitu kan. Harus kayak Lee Kuan Yew. Memang mereka gak pernah berpikir gitu loh. By system, negara-negara tadi yang gue sebut itu memiliki kemungkinan untuk jadi negara maju by system. Indonesia by system udah cacat guys. Ngeri ya. Nah kalau teman-teman gimana menurut lu? Artinya Indonesia masih ada harapan gak nih? Karena perang gue yakin makin brutal. Pemerintahan Prabowo bentar lagi bakal dijebak untuk menaikkan harga BBM. Mungkin masih bisa bertahan 1 bulan 2 bulan tapi setelahnya berat. Dan begitu pemerintah naikin harga BBM itu bakal dimanfaatin sama anjing-anjing peliharaan George Soros guys. Buat bikin demonstrasi massal. Seperti yang udah-udah. Supaya apa? Ganti rejim. Ini yang diinginkan mereka. Supaya negara kita tidak pernah stabil. Apalagi kita udah berani tuh ganggu agen-agen CIA. Agen-agen IMF. Marah dong mereka. Nah menurut teman-teman gimana? Masih ada peluang gak sih Indonesia bisa bertahan nih? Dan gimana caranya ya supaya Indonesia bisa benar-benar swasembada loh. Bukan cuma swasembada pangan, kita udah berhasil. Bersama Menteri Amran. Tapi gimana caranya kita benar-benar bisa swasembada energi? Karena nggak mungkin mereka diemin kita loh. Pasti mereka akan lakukan segala cara merongrong masuk ke birokrasi kita, deep state kita, buat acak-acak negara kita biar selalu tidak stabil. So solusi apa guys yang paling benar? Jangan-jangan solusi yang paling benar 8 tuntutan Benix guys. Bubarkan sistem multipartai guys. Indonesia harusnya cuma punya 1 partai aja di republik ini. Lu setuju gak guys? Tulisin dong pendapat kalian di kolom di bawah ini. Gimana caranya ya supaya Indonesia bisa jadi canggih kayak China. Oke guys, ditunggu saran kalian seperti apa. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.